diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiya wa niyatan sholihah bi niyatin ma'al qabul al-Fatihah. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, acara kita selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi. Marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Iqbal Asghar yang akan membacakan surat Ibrahim ayat 28 sampai 39. Kepada Asghar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tuan rumah masih goreng itu sebentar. Ini sakibul bait ini. Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mohon maaf tidak jelas tadi. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan dari itu ini adalah kita undangan yang murah. Terus kemudian Pak Imam Ali lagi. Kemudian mohon maaf ini pertanyaan yang tidak benar nggak apa yang kata-katanya. Pak Mami ya, oh dimasukkan karena kelalaiannya. Bapak-bapak, paman, pakli, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak, bahkan nanti juga ada yang cucunya. Tidak ada ya kalau dari sudah ada ya, ada cucu. Seluruh anggota dari Gariko yang kami hormati, kami cintai, yang tidak dapat saya sebutkan yang jelas kami keluarga masyarakat yang segala. Pertama mari Bapak Ibu hadirin semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Bapak Ibu adik-adik semuanya bisa hadir di ibu kami Zakiyah, namanya Zakiyah saya. Mungkin adik-adik semuanya apa ya? Dan suaminya saya tadi disebut apa? Ya. Mewakili Zakiyah sebagai kepala keluarga untuk memberikan setidaknya menyapa selamat datang dengan di Kota Pasuruan ini. Setidaknya ada beberapa yang sudah pernah ke sini dan mungkin juga ada yang baru datang. Keluarga saya sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kerawatannya. Salah satu salah negara tata keluarga berada di masyarakat dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan sahabatnya di yaumul qiyamah dan kita dipertemukan kembali di surga Allah bersama-sama keluarga besar Radhi Gariko.
Yang kedua barangkali ya, tadi sudah mengatakan selamat datang, saya lagi selamat datang di tempat kami ini. Ini tentu kesempatan tidak saya. Kalau orangnya sudah kenal, nanti tempatnya kan sudah tahu. Ini rumah kami ini, tepatnya di komplek perumahan Sinai, Desa Sungiwetan, Kecamatan Jene, Kabupaten Pasuruan. Namun singkatnya kalau saya berkenalan dengan mengenalkan diri dengan orang lain, saya menyebut dari mana nama saya, dari Pasuruan, Keraton, karena kebetulan ini sudah berangkat. Jadi yang terkenal, yang mudah diingat kalau ingin ke sini, di Keraton itu lebih mudah. Sebenarnya ini sudah pasang Keraton, yang kebetulan Keraton itu masuk Kabupaten Pasuruan, tapi lokasinya di kota Pasuruan. Unik nih. Nah, pulangnya ini sudah ada yang request, nanti bisa nanti diskusi, terutama pencegahan besar. Atau paling tidak, telepon saya di grup juga ada, request ke saya, kirim aja sudah nanti bagaimana saya kirim. Terus tinggal saya kirim nomor rekeningnya. Jadi ini mungkin bagi yang pertama inilah terus sekitar kami ini mungkin Bapak Ibu, kalau kira-kira 5 kilo ke barat ke selatan itu ada pondok namanya Sukuri, dan Sukuri pondok yang kedua di Indonesia. Saya kenal namanya Sukuri dari sini. Nah, kalau depan ini pondok Sunia Salatiga, miliknya atau pengaruhnya itu Habib Taufik, yang kebetulan beliau itu ketua dari apa namanya Mbak Alawiyah. Saya ini kan juga pengasuh pondok Besari. Di belakang Bapak Ibu sudah melihat kegiatan zakat. Terus kemudian saya sangat senang dengan bangga, senang rasanya kehadiran Bapak Ibu ke sini. Dan ternyata tidak mendapatkan apa-apa, juga sajian yang rasanya juga pilih ya, tempatnya sempit dan lain sebagainya. Itu ini menyesal yang kami tempat sangat sederhana yang sampai akhirnya berbesar. Tapi barangkali berhasil besar-besar. Terus kemudian mungkin ini perlu saya cerita sedikit biar saya sebenarnya Zaki itu ingin panjenengan kita sambut di tempat rekreasi di daerah Malang sana. Ternyata karena di atau 2 hari raya kedua sulit sekali. Bahkan saya juga nyari kata juga susah. Akhirnya orang rumah semua termasuk anaknya semuanya sudah menjadi tim sukses. Sehingga ini PT ini baru mengatakan sebagainya. Jadi dengan sangat terbatas sekali akhirnya kami mencoba dengan apa adanya. Terus kemudian sekilas barangkali terus akhirnya ya tempatnya di toko, untuknya kami punya toko Bapak Ibu, punya toko yang sudah saya dirikan beberapa tahun yang lalu tapi tidak dijalankan, padahal sudah lama saja. Ya, kenapa Bapak buat toko di sana? Ya karena dulu saya masih kebetulan saya ini kan orang desa, tani. Karena juga keluarga dari istri juga PNS dan juga akhirnya juga kita tidak ada.
Bidan ini. Atas kelahiran masyarakat semuanya, dan kami juga menghormati apabila kekurangan dan lain sebagainya. Dan kami kepada bapak-bapak sekalian adik-adik semuanya kurang berkenan, kami mohon maaf dan sekali lagi tidak pakai. Terakhir, barangkali itu prinsip saja yang perlu kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu dari sini, sepulang dari sini, Bapak Ibu silahkan mau rekreasi kemana orang kita siapkan tempat rekreasi, tapi itu jauh ya. Di Malang, akhirnya Pasuruannya ada. Pandawa dari sini di Pandaan, Lembah Pandawa ya. Iya. Jadi ada tempat di situ, ada tempat rekreasi bermain dan sebagainya. Dan kita siap kalau memang misalnya kita ikuti antar mana. Terus ada lagi kalau mau berlari tidak ada untuk bagian programnya. Ini ada tempat siaran seharian. Ya ini kami di tengah kota di Alun-Alun. Kalau mungkin ke selatan sedikit, di situ ada kebun daging, kebun raya Ibrani. Kalau ke barat sedikit dekat Pandaan, di situ ada Taman Safari. Jadi untuk berkumpul semuanya bersama-sama dalam beberapa kendaraan yang di rombongan, ya. Saya kira nyanyian Peggy itu tadi ya, mudah-mudahan bisa menjadi perjalanan yang menyenangkan untuk melanjutkan ke rekreasi ya. Tapi rupanya Zaki tadi menawarkan kalau memang mau ke Lembah Pandawa tadi kita akan dampingi. Alhamdulillah. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu, merupakan suatu kehormatan bagi kita semua untuk bisa menerima sambutan dari perwakilan seluruh Islam Kanada. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Mahfud, kepada beliau kami persilakan. Iya, wakil ketua. Tempat sing istimewa ya kanggo juru kamera ya. Andi gone. Nang kono. Permisi. Kamera gak manggon. Strategis. Untuk strategis ternyata. Yang kami hormati sesepuh keluarga besar dari Kanado yang ini Bapak Haji Amali dan Ibu Wajah mamanya. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama menjaga panjang atas syukur kita kepada
bisa menghadiri acara rutinan keluarga besar Kebanyakan ini dalam kesehatan, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sahabat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas kisah beliau sehingga kita bisa menjalankan syariatnya dengan benar dan sesuai dengan tuntunannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, alhamdulillah acara Banikan itu ini tidak terasa kalau saya hidup itu insya Allah kalau tidak salah sudah ke 9 kali ya. Jadi dimulai tahun 2016 saya itu di rumahnya Bapak Aswandi dan sampai tahun 2024 ini 2025. Tapi saya dari datanya itu ini masuk 2024. Alhamdulillah kita keluarga besar Banikan itu selalu tetap istiqomah. Artinya dari tahun ke tahun kita tetap konsisten untuk mengadakan acara ini. Alhamdulillah. Karena kita tahu tidak semua keluarga besar itu bisa mengadakan seperti ini. Jadi ini adalah suatu kebanggaan tersendiri besar Banikan itu, terutama bagi buyut kita ya. Buyut kita, buyut Fahmi dan buyut Tahir itu sudah pasti ini akan beliau di alam barzah itu mendapat kiriman kebaikan dari anak cucunya yang senantiasa memperteguh tali silaturahmi, tali silaturahmi di antara kita semua sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an ayat 3, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang-peganglah kamu pada tali ajaran agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi saya harapkan saya selaku wakil dari ketua pengurus Pak Banikan ini saya berpesan agar keluarga kita ini tetap konsisten, tetap utuh, jangan sampai satu sama lain itu saling istilahnya tidak adil. Karena alhamdulillah keluarga kita ini sudah kita buktikan dengan tetap utuh dalam keluarga besar Banikan. Yang kedua, yang kami selaku ketua pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sobat Jubek atas tindakan dari keluarga besar dari Mesir, mungkin dari suduhan atau hidangan yang saya lihat itu keluarnya sudah habis keluar habis. Ini ada jauh dengan apa? Tadi saya amati lapor berani. Ini artinya ada teman-teman ada persoalan. Alhamdulillah itu jenenge ngajeni sing duwe omah. Lapor berani itu harus sungguh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan satu dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Umar Daud. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Akhir sholat pada dulu sampai lama sampai lagi berdoa pada inna al-arafat inna al-masyudah. Para hadirin saya hormati Abah Amadi, Ibu, tak namanya ada saya hormati, hanya belum ada di sini siapa? Tak Masawi, tak Masawi yang habis hadir acara apa tak tahu, sehingga mengurangi sesepuh banyak dari saya di sini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana detik ini kita masih bisa diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkumpul bersama, menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah kepada saudara-saudara kita yang jauh bisa berkumpul kembali untuk silaturahim halal dan juga mempererat silaturahim kita demi ukhuwah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada saudara kita. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW dan salam berseri kepada kita semuanya, tetap ibadah dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah kita bisa mencontoh positif kita tidak bisa sepenuhnya, tapi usaha kita sedikit demi sedikit kita mencontoh Rasulullah SAW. Para diri hormati, saya hormati. Di potongan tadi ada satu lagu kepada kenangan. Sedikit mengenai sejarah sesepuh kita ya. Mohon izin kepada Ibu Hamzah Munayat. Sedikit membuka sejarah beliau Bapak Haji Abdul Kamil. Bukan sepanjang perjalanan, tetapi sepanjang perjalanan di keluarga yang saya buka di beliau Bapak Haji Abdul Kamil itu adalah salah satu sosok anak bahkan goyang ulat. Saya yakin semuanya bagi dari itu ulat semuanya, mulai dari Bonu Bangling, kemudian sampai Mbak Muna, Mbak Sari, Mbak Badur, Pak Tohir, Pak Desan, semuanya itu kerja keras. Kita lihat beliau mulai Pak Tohir jualan tape dari panas sampai duduk itu ngortel, zaman itu ngortel jauh segitu. Kalau sampai sekarang mungkin kok lelah bagi kita semuanya. Kemudian kalau kita lihat Pak Desan, meskipun beliau itu seorang pekerja kantor, dari kantor itu nggak langsung pulang, tapi langsung duduk buka kap, copot pakaian, copot baju, langsung pergi ke sawah. Dan terutama Mbak Sul Abdul Kamil, beliau adalah seorang pekerja keras bagi kita. Contoh kalau saya contoh, beliau ada di rumahnya di Jawa Dalu. Kalau kita hitung luas tanahnya mungkin sangat luas. Kemudian beliau juga mengerjakan tanah di Bugakap. Keunikan beliau, saya contoh beliau adalah spiritualitas. Beliau adalah sangat rajin beribadah, sangat rajin beribadah karena apa? Setiap di sawah, setiap kerjaan seperti yang meskipun bukan di sawah, meskipun bukan di rumah, di pinggiran kali, di pinggiran sungai, di bawahnya barongan. Kalau belum pergi barongan, mungkin bisa dilihat di Google. Di bawah barongannya yang buku kerjaan sholat itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya akan bawa. Kemudian apa hubungannya dengan kita? Kita sebagai anak cucunya, apakah nggak terinspirasi dengan beliau? Di zaman saat itu nggak ada istilahnya apa? Nggak ada informasi yang begitu besar seperti ini. Kita lihat zaman dahulu itu radio yang ada. Kalau sekarang teknologi semakin canggih, kalau teknologi semakin cepat menyebar, tetapi zaman saat itu Mbak Abdul Kamil ini nggak ada yang minta kecuali apa? Kecuali orang tuanya menginspirasi kepada saya dan para anak-anak Bani Kalonto ini. Dimanapun kita berada, jangan sekali-sekali untuk menegakkan sholat di jamak bisa, di kosong juga bisa. Sesibuk apapun, Badur itu kan cuma seorang petani.
dosa masih sedemikian rupa nyempat sholat. Kita yang nggak ada kesibukan, apakah nggak bisa bersyukur? Inilah salah satu inspirasi bagi kita semuanya. Mbah Dzulkarnain dan sebegitu terbelakangnya masalah informasi, tetapi inspirasi sholatnya adalah sebegitu rupa. Bukan hal saja, tapi ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang telah ada dalam Al-Quran, mungkin nggak bisa menemukan karena kita belum bisa membukanya sekarang. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali tentang sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan sholat itu ibarat orang mandi. Kalau kita mandi dalam satu hari 3 kali, tentunya badan kita akan semakin bersih. Apalagi kalau kita mandi dalam waktu sehari itu 5 kali, tentu otak kita tercuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah utamanya sholat. Para hadirin badikan dan terhormati, sholat sekali-kali jangan sampai kita lepas begitu saja. Sholat sekali-kali jangan kita tinggalkan begitu saja. Bahwa dengan sholat itu kita bisa disiplin tentang ibadah. Kalau sholatnya disiplin, maka tentunya ibadah yang lainnya akan semakin terlihat baik. Ibadah hatinya akan semakin baik. Kalau ia mungkin sholat, ibadah umrohnya juga akan semakin baik. Kalau kita mungkin sholat, ibadah yang lainnya akan semakin baik kalau kita akan melakukan sholat secara wujud. Ini adalah inspirasi bahwa kita bahwa sesepuh kita tidak akan meninggalkan sholat. Kalau bawa tauhid sering kedodakan itu apa? Sering. Bahasa seringnya kita adalah sering pada bapak bahwa beliau itu sering ikut yasinan, ikut sering tahlilan. Bahkan beliau mengatakan bahwa saya ini besok begini, bisa hampir hafal surat Yasin. Ini hampir hafal. Terutama anaknya, bagaimana bisa hafal Basir, apa Yasin, apa Baqarah, apa Al-Baqarah. Tapi ini sambung lagi. Ini adalah satu inspirasi pada kita bahwa tidak semuanya bagi kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesepuh kita juga mendidik dari bahkan itu anak-anaknya semuanya ini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat yang kita lakukan setiap hari ini. Para hadirin jamaah sekali lagi janganlah sekali-sekali untuk meninggalkan sholat, meskipun kita sesibuk apapun, meskipun kita sesempit apapun kita, ibadah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di jamaah juga bisa, di kosong juga bisa, sehingga nggak ada halangan untuk melakukannya, nggak ada halangan untuk meninggalkannya. Sekali lagi kita selalu mengerjakan sholat. Sekali lagi sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ruang kita untuk beraudiensi, mengucapkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngomong langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluhan kita, mulai dari kita, keluarga kita, kesehatan kita, semua kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita beribadah, beraudiensi, ngomong langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, tentunya Allah Subhanahu akan mendengarkan. Inilah salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan, kebetulan sedikit bagi kita, bagi saya atau bagi saudara-saudara kalian, sehingga sangat sempit apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan. Kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Iman Farouk. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan, yakni dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas iman
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada beliau aku ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menuju penghujung acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Imam Mutakin. Untuk itu, pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qada bihuda. Ingkang kawula sangat hormati, yang kami hormati para orang tua Bani Karido, Dek Haji Amari, Ibu Haji Marfu'ah, ada Cak Awawi, ada Kang Tohir, ada Yuma, ada Nia Camma, dan yang lainnya, ada Mbak Sri juga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan Allah kesehatan, kesabaran, kekuatan untuk menyelesaikan satu usia ini dengan istiqomah beribadah, senantiasa berdoa untuk anak turunnya yang sangat saya hormati, tuan rumah dari Zakia, Bimenu dan keluarga yang hari ini merupakan pertemuan tahunan Syawal Bani Karido. Kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku Bani Karido yang hadir saat ini, yang sangat saya hormati warahmatullahi. Sebelum kita berdoa bersama, ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Tadi kejadian bisik-bisik sama saya, Mas, nanti dulu-dulu Bani Karido, kalau setelah acara pertemuan di rumah, langsung ke Lembah Pandawa. Katanya tiket sudah dijual rumah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Ya, nanti yang ngadu ya sama Fatia. Karena di Zakia sore nanti masih ada pertemuan dengan kakaknya. Jadi pasti nih. Awal. Terus nanti itu semua gitu, insya Allah ya. Ya, yang tidak ada udhur bisa ikut ke Lembah Pandawa, yang ada kegiatan monggo tidak apa-apa. Insya Allah kalau jalan dari rumah ini ke Lembah Pandawa berapa kilo? Ada berapa kilo nih? 20 kilo. Ini ke Padang sekitar 20 menit aja. Oke, 30 menit aja. Monggo. Dulur Bani Karido nanti bisa ikuti kaki atau ya. Yang kedua, dari saudara Bani Karido tadi bisi-bisi, Mas D, nanti setelah acara ini selesai seremonial, kita masih ada tradisi yang seperti dahulu. Bagi donatur Bani Karido, monggo siapkan angpaunya. Dengan anak sendiri. Termasuk saran saya juga orang tua dikasih dia. Paling enggak ini untuk budaya. Nanti yang nanti biasanya Pak Yai. Tradisi seperti itu tidak ada paksaan. Pengen ada warna lain, agar kemudian Bani Karido ini seperti yang diinginkan di Mahmud tadi tetap solid, tetap utuh, meskipun kadang-kadang kita berbeda, itu luas. Karena memang hidup itu harus ada perbedaan, tetapi keluarga harus punya satu komitmen seperti yang disampaikan oleh Pak tadi. Bagaimana Bani Karido itu dibangun dengan fondasi keinginan kuat orang tua untuk anak turunnya itu tetap eksis di dunia ini.
nek kajiamari ibu itu sering mendidik. Pokoknya orang tua itu seneng ceono anak turunnya banyak itu punya profesi apapun terus kemudian sukses, amanah, kemudian tidak sampai kemudian mendolimi orang lain. Hari-hari ini ada yang harus lanjutkan ke kuliah, ya. Kemarin diterima kayak Ali, depan UB, ada Ilham, terus siapa berenang, jadi marinir apa? Pelaut. Yang alhamdulillah. Ada juga yang lain barangkali yang jadi usaha kayak dari ada yang semuanya. Nah ini merupakan satu kebanggaan yang memang harus dilestarikan seperti yang disampaikan oleh Ridwan tadi. Bagi Karito tetap bangga. Apapun kita harus berjuang, kita harus berdaya di semua ini yang kita punya. Itu Bapak Ibu, orang tua, kakak adik, anak-anak yang saya sampaikan sebelum kita berdoa. Yang ketiga, kita tetap harus berdoa. Karena doa ini adalah intisari ibadah. Hari ini kita akan berdoa. Yang pertama kita doakan orang tua kita, mulai Bapak Ridho Bawani, kemudian Ayah Muhammad Hasan, Pak Wahid, Pak Abdul, Bunani, Pak Yahya, sampai yang terakhir Jari. Dan kemarin di 7 Ramadan harus mendahului. Kita doakan almarhumah senantiasa diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal kebaikan. Kita juga berdoa untuk orang tua kita agar senantiasa diberikan kesehatan seluruh batinnya. Kita juga berdoa agar kita keluarga kita senantiasa menjadikan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kita juga berdoa kepada kita agar kita senantiasa bisa dilihat di YouTube. Apa perlu dipresentasikan? Ini setnya ini. Set master setnya. Ya wali asma berbutu wajib bahagia wali bersyukurina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaika nastaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma وكفر سيئاتهم وتوب جميع الآباء والأمهات.